تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Pada malam hari ini saya akan membaca sebuah ayat yang mungkin dihafal oleh seluruh pendengar. Ayat di surah pendek, bahkan termasuk surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga dari surah Al-Kautsar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, wahai Nabi Muhammad, perkaranya akan terputus. Perkaranya akan terhinakan dan terputus. Ini ayat adalah kaidah tetap terkait dengan orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang membenci itu urusan mereka adalah al-abtar, terputus, habis. Dia hanya memperoleh kehinaan dan tidak berlanjut untuknya penyebutan baik di tengah manusia. Ada yang mengatakan dari ahli tafsir bahwa ayat ini turun kepada sebagian dari orang-orang Quraisy. Ada yang menyebutkan bahwa ini turun kepada Al-As ibn Wa'il. Tadi menyebutkan bahwa turun kepada Uqbah ibn Abi Mu'ayyid dari sekelompok orang pemuka orang-orang Quraisy, yang mereka mengatakan bahwa biarkan aja Nabi Muhammad itu, orang ini akan terputus urusannya, bahkan dia tidak akan memiliki keturunan, Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, "Inna syani'aka huwal abtar." Bahkan orang-orang yang mencela kamu, wahai Nabi Muhammad, yang membenci kamu, itulah yang terputus urusannya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sebagaimana disebutkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, Ibnu Katsir berkata, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Ka'ab ibn al-Ashraf Makkah. Dia katanya waktu itu Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Lalu orang-orang Quraisy berkata kepadanya, faqalat lahu Quraisy, anta sayyiduhum illa tara alla tara ila hadha al-musambar al-mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sidanah wa ahlus siqayah. Maka orang Quraisy berkata, kamu ini adalah pemukanya orang Quraisy. Mudah-mudahan kamu tidak melihat kepada si Al-Musambar ini, yaitu
mereka gelari gelaran jelek kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang akan terputus dari kaumnya, orang yang menyangka bahwa dia lebih baik daripada kita, padahal kita ini orang-orang Quraisy, orang yang melayani haji-haji, orang yang punya kemapanan, orang yang sering memberi minum. Maka Ka'ab bin Ashraf berkata, antum khairum minhu, kalian ini orang Quraisy lebih baik daripada Nabi Muhammad. Fanazalat inna syani'aka huwal abtar. Maka turunlah firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau Nabi Muhammad, itulah yang akan terputus urusannya. Iya. Jadi secara umum bahwa ini kaidah ya, mengandung dua hal sekaligus. Pertama, bahwa Nabi Muhammad itu akan selalu ditinggikan penyebutan beliau, diangkat derajat beliau. Karena itu Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah meninggikan penyebutanmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan kamu akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Keberkahan beliau dan kebaikannya mengalir untuk beliau hingga hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka itu ketinggian derajat Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang mencela beliau, menentang sunnahnya, keluar dari jalannya, urusannya akan terputus. Dapat kehinaan, dapat kejelekan. Iya. Dapat kejelekan. Nah, ini mencakup seluruh orang yang mencela Nabi, siapa saja. Nah, itu dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala dari ulama Syam. Kita sebagian orang, kenapa kita melihat ada ahlul bidah, dia duduk mengajari manusia, tapi banyak orang yang duduk mendengarkannya. Iya. Maka kata beliau, manjala salinnas, jalasan nasu ilaihi. Siapa yang duduk untuk manusia, maka manusia akan duduk kepadanya. Jadi itu tabiat. Ya, kalau orang dia duduk untuk manusia, orang akan mendatanginya, menghampirinya, berada di sekitarnya. Iya. Bahkan di masa sekarang ya, kita lihat orang-orang yang di pandangan orang berakal, misalnya orang-orang itu tidak waras misalnya, atau orang-orang yang mungkin kurang normal, tapi bersama dengan itu kita dapati di media sosial punya follower banyak, punya pengikut banyak, subhanallah. Ya, karena memang siapa yang duduk untuk manusia, manusia akan duduk menghadap kepadanya. Tapi ahli sunnah, kata beliau, karena mereka menghidupkan sunnah, maka hidup pula penyebutan mereka. Dan ahlul bidah, karena mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasul, menentang apa yang dibawa oleh Rasul, maka akan mati penyebutan mereka. Karena itu ahli sunnah dapat bagian dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan tinggikan penyebutan engkau. Iya. Adapun dari ahlul bidah, mereka dapat bagian dari firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencela kamu ya Nabi Muhammad akan terputus perkaranya. Karena itu hati-hati ya dari bermasalah terhadap Rasulullah SAW, menentang dari jalannya, keluar dari jalannya. Iya.
Sekarang ini ada orang-orang yang subhanallah ya, belajar tapi belajarnya kadang mungkin perlu diperbaiki lagi cara belajarnya. Karena fanatik kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada tokohnya. Kalau diingatkan akan kesalahannya mungkin tidak mau terima. Padahal mungkin orang yang mengingatkannya itu berbicara tentang kemurnian agama, tentang hak Allah dan Rasulnya. Harusnya hak Allah dan Rasulnya lebih ditinggikan daripada siapapun dari manusia yang kita cintai. Hak Rasulullah lebih dahulu kan. Maka ini jangan sampai kita masuk di dalam kategori ayat inna syani'aka huwal abtar. Nasallallahu alaihi. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'jabun kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidakkah kalian takjub? Tidakkah kalian kagum melihat bagaimana Allah memalingkan celaan orang Quraisy dari saya? Laknat orang Quraisy itu tidak menimpaku. Bagaimana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashtumuna mudammaman wa yal'anuna mudammaman wa ana Muhammadun. Jadi mereka ini, orang-orang Quraisy ini tidak dia panggil Nabi Muhammad. Saking bencinya mereka bilang, itu si mudammam. Ya, mudammam itu artinya orang yang tercela. Itu kan bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cela, mereka laknat, bukan mana Nabi. Saya Muhammad, kata Nabi. Muhammad artinya selalu dipuji, dimuliakan. Ya. Jadi Allah muliakan beliau dengan hal tersebut. Karena itu dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Ya, kalau nabinya penyebutannya itu akan terus berjalan, mengalir kebaikan, pahala untuk beliau. Orang yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan bagian dari hal tersebut. Bisa mendapatkan bagian dari hal tersebut. Apalagi kalau dia adalah para ulama yang mewarisi para nabi. Apalagi kalau dia adalah orang-orang yang diberi kedudukan di tengah manusia, dia berlaku adil di tengah manusia. Ini dari orang-orang yang pahalanya, penyebutannya akan terus bersambung, akan terus diingat, pahalanya terus mengalir, kebaikannya terus berada di tengah manusia. Walaupun ada sebagian orang dari orang-orang kafir, dari ahlul bidah, mungkin masih dikenal sampai hari ini oleh manusia, tapi bukan dikenal dengan kebaikan, menjadi tambahan dosa untuknya. Karena itu anak Adam yang pertama yang membunuh, setiap kali ada yang membunuh setelahnya, maka dia juga dapat bagian dari dosanya. Karena dia yang memberi contoh membunuh. Demikian pula Fir'aun, Haman, Qarun. Ini orang-orang memberi contoh tidak baik di tengah manusia. Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Dan masih ada yang mengikuti jalan mereka di antara manusia sampai hari ini. Itu dikenal, tapi bukan dikenal dengan pujian, dikenal dengan celaan. Terputus dari kebaikannya. Ada sebagian dari ahlul bidah, dikenal buku-bukunya, di kalangan ahlul bidah juga. Iya. Itu kadang menjadi hal yang membahayakannya, akan menambah bebannya. Karena itu dari hal yang disyukuri ada orang-orang yang mengenal sunnah Nabi. Kadang ada sebagian ulama jatuh di dalam kekeliruan, diingatkan kekeliruannya, supaya tidak banyak manusia yang mengikuti kekeliruan dia. Dia selamat di hari kiamat, membantunya. Dan itu kebaikan untuk orang tersebut. Ya, dan itu dari jasa pengikut sunnah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, pengaruhnya itu sangat baik di tengah manusia. Tapi banyak manusia yang membenci mereka. Iya. Maka diikuti makna ini, diperhatikan. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan sembarang membenci
Dan seorang itu membenci hanya karena merasa saya lebih dekat dengan ini, saya cinta dengan itu. Iya, saya ikut sukuku, kaumku, hawa nafsunya. Itu tidak bermanfaat baginya. Karena orang yang mencela Nabi Muhammad terputus urusannya. Demikian pula orang yang mencela pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, pengikutnya yang setia, yang berjalan di atas jalan beliau lurus, menapaki agama beliau, maka itu pasti akan dapat bagian dari ayat ini. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang mencela kamu ya Nabi Muhammad akan terputus urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita semua di atas kebaikan dan melindungi kita dari segala perkara yang jelek. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.